Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wade Ratnadi Ningsih dengan NIM 130-2021-0180. Saya dari kelas C3. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen proyek mengenai Knowledge Area Manajemen Proyek. Proyek yang saya ambil adalah mengenai sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa berbasis website. Yang pertama, Project Scope Management atau manajemen ruang lingkup. Di sini terdapat scope planning. Scope planning merupakan proses mendefinisikan dan mengelola pekerjaan yang termaksud dalam proyek. Pada sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa berbasis website, ruang lingkup proyek dapat mencakup pertama, fitur untuk mengelola data mata kuliah, fitur untuk mengelola data dosen, fitur untuk mengelola data mahasiswa, fitur untuk membuat jadwal kuliah, dan fitur untuk menampilkan jadwal kuliah. Dua, ada scope definition, yaitu pendefinisian ruang lingkup proyek. Proses ini termaksud memeriksa proyek serta preliminary scope, memperbanyak rincian dari ruang lingkup yang disetujui, serta pergantian yang telah disetujui. Yang ketiga ada work breakdown structure. Digunakan untuk membagi proyek menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Work breakdown structure dapat digunakan untuk memperkirakan waktu, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Keempat, ada scope verification. Verifikasi ruang lingkup proyek untuk memastikan bahwa ruang lingkup proyek telah memenuhi kebutuhan dan harapan semua pemangku kepentingan, yaitu dosen, staf administrasi, dan mahasiswa. Kelima, scope control. Kendali perubahan ruang lingkup proyek untuk mengelola perubahan yang terjadi pada ruang lingkup proyek. Perubahan ruang lingkup proyek dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan kebutuhan pemangku kepentingan, perubahan teknologi, atau perubahan peraturan. Elemen kedua yaitu project time management atau manajemen waktu. Project time management adalah proses merencanakan, memperkirakan, menjadwalkan, dan mengendalikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Project time management penting untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Tujuan dari project time management adalah memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu, memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai anggaran, mengelola risiko waktu, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek. Yang pertama, terdapat penyusunan jadwal proyek. Penyusunan jadwal proyek sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa berbasis website adalah proses untuk menentukan tanggal mulai dan tanggal selesai untuk setiap tugas dalam proyek. Jadwal proyek dapat membantu tim proyek untuk memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu. Penyusunan jadwal proyek sistem informasi jadwal kuliah dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan ruang lingkup proyek. Kedua, estimasi jangka waktu proyek. Ketiga, identifikasi semua tugas dalam proyek. Keempat, estimasi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. 5, tentukan urutan tugas. Dan keenam, membuat jadwal proyek. B, monitoring jadwal proyek. Monitoring jadwal proyek merupakan proses memantau kemajuan proyek dan membuat penyesuaian jadwal yang diperlukan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. C. Pengontrolan perubahan jadwal. Pengontrolan perubahan jadwal proyek adalah proses untuk mengelola perubahan yang terjadi pada jadwal proyek. Proses ini penting untuk memastikan bahwa proyek tetap berada di jalurnya dan tidak mengalami keterlambatan. Pengontrolan perubahan jadwal proyek sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa berbasis website dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi perubahan yang diperlukan. 2. Evaluasi dampak perubahan. 3. Buat rencana perubahan. 4. Implementasi rencana perubahan. Elemen ketiga yaitu Project Cost Management.
Project cost management adalah proses yang dilakukan untuk merencanakan, menganggarkan, dan mengendalikan biaya yang dikeluarkan dalam sebuah proyek. Tujuan utama dari project cost management adalah untuk memastikan bahwa proyek selesai sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Yang pertama itu ada cost estimation, merupakan proses memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa. Cost estimasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek selesai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam cost estimasi adalah: pertama, kompleksitas proyek. Proyek pengembangan sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa dapat memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Semakin kompleks proyek, maka semakin besar biaya yang dibutuhkan. Kedua, ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi ini adalah dapat mencakup tenaga kerja, material, dan peralatan. Yang ketiga, ada risiko proyek. Risiko proyek merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan biaya proyek meningkat. Risiko proyek yang dapat mempengaruhi biaya proyek pengembangan sistem dapat mencakup perubahan kebutuhan, masalah teknis, masalah pengadaan, dan masalah operasional. B. Cost budget, yaitu sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa berbasis website, merupakan proses membuat perkiraan biaya yang terinci untuk setiap tugas dalam proyek. Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan cost budget, yaitu identifikasi semua tugas dalam proyek, estimasi biaya untuk setiap tugas, dan tambahan biaya untuk semua tugas. Cost control merupakan proses memantau biaya aktual yang dikeluarkan selama proyek berlangsung dan membandingkannya dengan biaya yang telah dianggarkan. Cost control ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek tetap berada di jalurnya dan tidak melebihi anggaran. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk cost control adalah membuat sistem yang untuk melacak biaya aktual, 2. Membandingkan biaya aktual dengan anggaran secara berkala, 3. Mengidentifikasi penyimpangan anggaran, 4. Mengambil tindakan korektif jika diperlukan, seperti mengubah desain sistem, menggunakan sumber daya yang lebih efisien, dan mengurangi cakupan proyek. Elemen keempat terdapat Project Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Merupakan proses yang dilakukan untuk mengelola sumber daya manusia dalam sebuah proyek. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memastikan bahwa proyek memiliki tim yang tepat dengan keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan tugas. Yang pertama, ada Human Resource Planning, yaitu proses memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia untuk proyek, termasuk jumlah orang, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Human Resource Planning sangat penting untuk proyek sistem informasi jadwal kuliah, karena proyek ini memerlukan tim yang terampil dan berpengalaman untuk mengembangkan dan memelihara sistem yang kompleks. B. Menunjukkan atau mendapatkan personal tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek, yaitu terdapat manajer proyek, yaitu orang yang bertanggung jawab, kedua ahli desain, ketiga pengembangan perangkat lunak, keempat pengujian, dan kelima operasional. C. Membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang pertama, meningkatkan kompetensi tim. Adapun cara untuk meningkatkan kompetensi tim antara lain, pengembangan keterampilan, dan pemberian umpan balik. Untuk meningkatkan kerjasama tim, caranya yaitu komunikasi yang efektif, pembagian kerja yang jelas, dan penyelesaian konflik. D. Mengelola proyek tim dengan mengkoordinir dan memonitor kerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengelola tim proyek yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi jadwal kuliah. Tugas-tugas ini termaksud koordinasi dan pemantauan kerja tim, memberikan umpan balik, membantu memecahkan masalah. Elemen kelima terdapat Project Risk Management atau manajemen risiko. Manajemen risiko adalah
Proses identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Manajemen risiko adalah proses yang penting karena dapat membantu memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan. Pertama, risk management planning, yaitu untuk mengelola risiko pada proyek sistem informasi, jadwal kuliah mahasiswa berbasis website. Manajer proyek harus melakukan langkah-langkah berikut, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, membangun rencana manajemen risiko, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan pemantauan dan evaluasi. B. Risk identification, yaitu mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya, serta mendokumentasikannya. Risiko-risiko yang dapat terjadi dapat berasal dari berbagai sumber seperti kualitas, yaitu risiko yang terkait dengan kualitas sistem seperti kesalahan, bug, atau ketidaksesuaian dengan persyaratan. Yang kedua, waktu. Risiko yang terkait dengan penjadwalan proyek seperti keterlambatan atau penundaan. Yang ketiga, ada biaya. Risiko yang terkait dengan anggaran proyek seperti biaya yang meningkat atau anggaran yang tidak mencukupi. Keempat, ada sumber daya. Risiko yang terkait dengan ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, atau bahan. Dan yang terakhir ada lingkungan. Risiko yang terkait dengan lingkungan proyek seperti perubahan, peraturan, atau kondisi pasar. Kategori risiko berdasarkan karakteristiknya. Berdasarkan karakteristiknya, risiko proyek dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada risiko internal. Risiko internal adalah risiko yang berasal dari dalam proyek seperti kesalahan dalam desain sistem, bug, dan kode program, atau kekurangan tenaga kerja. Adapun contoh risiko internal yang terjadi adalah kesalahan dalam desain sistem, ketidaksesuaian sistem dengan persyaratan pengguna, kekurangan peralatan, bahan, dan tenaga kerja. Kedua, ada risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar proyek, seperti perubahan peraturan atau kondisi pasar. Adapun contoh risiko eksternal yang terjadi adalah perubahan peraturan yang terkait dengan pengembangan sistem informasi, perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi kebutuhan pengguna, adanya bencana alam atau bencana lainnya, dan ketidakstabilan politik atau ekonomi. C. Kualitatif risk analysis, yaitu memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Terdapat berbagai risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Risiko tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kualitas, waktu, biaya, dan sumber daya, serta lingkungan. Untuk mengelola risiko secara efektif, tim proyek perlu memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan oleh risiko tersebut. Kemungkinan risiko. Kemungkinan risiko merupakan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Kemungkinan risiko dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, rendah. Kemungkinan terjadinya risiko tersebut sangat kecil. Yang kedua, ada sedang, yaitu kemungkinan terjadinya risiko tersebut cukup besar. Dan yang ketiga, tinggi, yaitu kemungkinan terjadinya risiko tersebut sangat besar. Kemudian, dampak risiko. Dampak risiko adalah pengaruh yang akan ditimbulkan oleh risiko tersebut jika terjadi. Dampak risiko dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu rendah, yaitu dampak risiko tersebut tidak menyebabkan kerugian yang signifikan. Sedang, dampak risiko tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Dan tinggi, yaitu dampak risiko tersebut dapat menyebabkan kerugian yang sangat signifikan. Kuantitatif risk analysis merupakan proses untuk menilai risiko secara kuantitatif. Risiko dinilai berdasarkan skala numerik seperti presentasi, nilai ruang, atau waktu. Ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan quantitative risk analysis, antara lain Monte Carlo simulation, yaitu metode ini menggunakan simulasi komputer atau menghitung nilai risiko. Expect value, yaitu metode ini menghitung nilai risiko
dengan mengalihkan kemungkinan dan dampak risiko. Yang ketiga, sensitivity analysis, yaitu metode ini menganalisis bagaimana perubahan pada suatu variabel dapat mempengaruhi nilai risiko. Risk Response Planning merupakan proses untuk mengembangkan rencana untuk menangani risiko-risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Risk Response Planning terdiri dari beberapa langkah, yaitu identifikasi risiko, 2. Estimasi kemungkinan dan dampak risiko, 3. Menghitung nilai risiko, 4. Menentukan prioritas risiko, dan 5. Mengembangkan tindakan mitigasi. F. Risk Monitoring dan Control. Memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru, mengevaluasi pelaksanaan risk response plan, dan mengontrol dampak yang ditinggalkan. Risiko dapat dipantau menggunakan berbagai cara, antara lain pemantauan berkala, pemantauan insiden, dan pemantauan perubahan. Cara mengontrol risiko, yaitu dapat dilakukan dengan pemantauan pelaksanaan, pemantauan efektivitas, dan pemantauan biaya. Elemen keenam terdapat Project Communication Management atau manajemen komunikasi yang bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. A. Communication Planning. Menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan perencanaan komunikasi proyek. Yang pertama, tujuan komunikasi. Kedua, pemangku kepentingan. 3. Kebutuhan informasi. 4. Frekuensi komunikasi dan saluran komunikasi. B. Information Distribution, yaitu menyediakan informasi proyek dan mendistribusikannya sesuai perencanaan. Informasi distribusi adalah proses untuk mendistribusikan informasi kepada para pemangku kepentingan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan information distribusi, yaitu tujuan distribusi. Apa yang ingin dicapai dengan distribusi informasi? Kedua, pemangku kepentingan. Siapa saja yang perlu menerima informasi? Ketiga, kebutuhan informasi. Informasi apa yang perlu didistribusikan? Keempat, format informasi. Dalam format apa informasi yang akan didistribusikan dan saluran distribusi. Saluran apa yang akan digunakan untuk mendistribusikan informasi. Berikut adalah beberapa contoh saluran distribusi yang dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi, yaitu dengan cara pertemuan, melalui email, melalui media sosial, dan melalui dokumen. C. Performance reporting, yaitu melaporkan status dan kemajuan proyek secara objektif dan tepat waktu. Laporan status dan kemajuan proyek adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan kepada para pemangku kepentingan tentang status dan kemajuan proyek. Laporan status dan kemajuan proyek harus mencakup informasi berikut, yaitu ringkasan status proyek, keterangan tentang kemajuan proyek, masalah dan hambatan, serta rekomendasi. D. Manage stakeholders. Membina dan mengelola komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan proyek sesuai mekanisme yang ditetapkan. Pada sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa berbasis website, stakeholder yang terlibat antara lain pengguna, yaitu mahasiswa yang menggunakan sistem, 2. Sponsor, pihak yang mendanai proyek seperti universitas, dan yang ketiga adalah penyedia layanan. Pihak yang menyediakan layanan pendukung untuk proyek seperti vendor perangkat lunak atau vendor hosting. Elemen ketujuh terdapat Project Quality Management atau manajemen kualitas, di mana untuk memastikan kesesuaian kinerja dan hasil proyek dengan standar mutu yang ditetapkan. A. Quality Planning. Menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan pemenuhannya. Yang pertama ada standar mutu. Standar mutu adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah produk atau layanan memenuhi kebutuhan pengguna.
Dalam proyek sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa berbasis website, standar mutu yang sesuai dapat ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut, seperti fitur dan fungsi yang diharapkan dari sistem, 2. Keamanan dan keandalan sistem, 3. Ketersediaan sistem, dan 4. Performa sistem. Yang kedua, ada standar konfigurasi. Standar konfigurasi adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah produk atau layanan telah dikonfigurasi dengan benar. Dalam proyek sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa berbasis website, standar konfigurasi yang sesuai dapat ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut, seperti perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan, konfigurasi sistem, dan pengujian sistem. B. Quality Assurance. Melakukan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Dengan melakukan QA secara efektif, tim proyek dapat memastikan bahwa sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa berbasis website memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan dengan aman dan andal. Berikut adalah beberapa contoh aktivitas yang dapat dilakukan untuk sistem informasi jadwal kuliah mahasiswa berbasis website. Yang pertama, melakukan uji unit untuk memastikan bahwa setiap unit kode berfungsi dengan benar. 2. Melakukan uji integrasi untuk memastikan bahwa unit-unit kode dapat bekerja sama dengan baik. 3. Melakukan uji sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi semua persyaratan pengguna. C. Quality Control. Memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Kegagalan mutu pada sistem informasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kegagalan dalam proyek perencanaan dan desain, 2. Kegagalan dalam proses pengembangan, 3. Kegagalan dalam proses pengujian, dan kegagalan dalam proses pemeliharaan. Halaman ke-8 terdapat Project Procurement Management atau manajemen pengadaan. Meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. A. Procurement Planning. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk proyek dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses perencanaan pengadaan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. 2. Evaluasi alternatif. 3. Pengembangan rencana pengadaan. 4. Penerapan rencana pengadaan. 5. Pemantauan dan pengendalian pengadaan. B. Solicitation Planning. Merupakan proses untuk merencanakan permintaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan atau proyek atau dibutuhkan. Solicitation Planning merupakan proses untuk merencanakan permintaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh proyek. Dalam proyek sistem informasi jadwal kuliah berbasis website, pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dapat meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan juga jasa. C. Conduct Solution, yaitu mengadakan penjelasan lelang, melaksanakan lelang, dan menerima proposal atau penawaran yang diajukan vendor kontraktor. 1. Menyelenggarakan penjelasan lelang. Penjelasan lelang untuk sistem informasi jadwal kuliah berbasis website dapat dilakukan secara daring dan luring. Panitia tender harus memastikan bahwa semua vendor memiliki kesempatan untuk memahami informasi yang disampaikan. 2. Melaksanakan lelang. Lelang untuk sistem informasi jadwal kuliah berbasis website dapat dilaksanakan secara daring atau luring. Jika dilaksanakan secara daring, lelang dapat dilakukan melalui portal lelang elektronik. Dan jika dilaksanakan secara luring, lelang dapat dilakukan di ruangan lelang. Panitia tender harus memastikan bahwa lelang berjalan dengan lancar dan transparan. Panitia tender harus memastikan bahwa semua vendor memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran. 3. Menerima proposal. Proposal pengadaan yang diterima oleh panitia tender harus diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi proposal dilakukan untuk memastikan bahwa proposal lengkap dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Proposal pengadaan yang telah diverifikasi akan diproses untuk dievaluasi. Evaluasi proposal dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. D. Source selection. Source selection adalah proses untuk memilih vendor yang akan menyediakan barang atau jasa untuk proses source selection dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, identifikasi kriteria evaluasi. Dua, evaluasi proposal. Tiga, membuat daftar pendek. Keempat, kunjungan lapangan. Kelima, pembicaraan lanjutan. Dan keenam, pembuatan keputusan. Contract administration, yaitu menyiapkan dokumen kontrak, kemudian bersama-sama vendor atau kontraktor pemenang, mereview dan menyempurnakan isi kontrak. Berikut adalah langkah-langkah menyiapkan dokumen kontrak. Pertama, identifikasi persyaratan kontrak. Dua, membuat draft kontrak. Tiga, review draft kontrak. Empat, membuat revisi. Dan lima, memfinalisasi kontrak. Setelah dokumen kontrak telah disiapkan, maka dokumen tersebut harus direview dan disempurnakan bersama vendor atau kontraktor pemenang. Review dan penyempurnaan isi kontrak ini penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan dengan lancar. F. Contract Laws. Penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penandatanganan kontrak yaitu memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan telah menandatangani kontrak. Memastikan bahwa kontrak telah ditandatangani dengan benar dan memastikan bahwa kontrak telah disimpan dengan aman. Halaman ke-9 terdapat Project Integration Management, yaitu meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, mengombinasikan, menyatukan, dan mengordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proyek yang bersinergi dan berkesinambungan. A. Membuat project definition sebagai gambaran awal proyek. Project definition ini memberikan gambaran awal proyek sistem informasi jadwal kuliah berbasis website. Project definition ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana proyek secara lebih detail. Berikut adalah beberapa hal yang dapat ditambahkan ke dalam proyek. Yang pertama, rincian teknis. Dua, ancaman dan risiko. Dan proses pengendalian mutu. B. Membuat project management plan. Project management plan ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang proyek sistem jadwal kuliah berbasis website. Project management plan ini dapat digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang dapat ditambahkan ke dalam proyek, yaitu rincian lebih lanjut tentang ruang lingkup proyek, dua, rincian lebih lanjut tentang tim proyek, dan yang ketiga, rincian lebih lanjut tentang proses pengendalian mutu. C. Mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek sistem informasi jadwal kuliah berbasis website. Yang pertama, komunikasi dengan stakeholder. Kedua, manajemen tim. Tiga, manajemen risiko. Keempat, manajemen perubahan. Kelima, pemantauan dan pengendalian proyek. Dan keenam, penyelesaian proyek. D. Memonitor dan mengontrol aktivitas-aktivitas proyek, mulai dari inisiasi, planning, eksekusi, sampai dengan closing proyek. Yang pertama, initiation. Tahap ini merupakan tahap awal proyek sistem informasi jadwal kuliah berbasis website. Pada tahap ini dapat dilakukan kegiatan-kegiatan berikut. Pertama, pembentukan tim proyek. Kedua, pendefinisian tujuan dan ruang lingkup proyek. Tiga, identifikasi stakeholder. Dan empat, pengembangan rencana proyek. Dua, planning. Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan proyek. Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pengembangan jadwal proyek. Kedua, pengembangan anggaran proyek. Ketiga, pengembangan rencana komunikasi. Dan yang keempat merupakan pengembangan rencana manajemen risiko. Yang ketiga ada eksekusi. Tahap ini merupakan tahap untuk melaksanakan rencana proyek. Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan berikut, yaitu pelaksanaan tugas, pemantauan dan pengendalian proyek, dan pengelolaan perubahan. Dan yang terakhir adalah closing. Tahap ini merupakan tahap untuk menyelesaikan proyek. Dan dilakukan kegiatan-kegiatan berikut seperti penyerahan proyek, penyelesaian dokumen, dan pelajaran yang dipetik. Mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan atau change control procedure. Prosedur kontrol perubahan atau change control procedure adalah prosedur yang digunakan untuk mengelola perubahan yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Prosedur kontrol
Perubahan dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan proyek seperti informasi jadwal kuliah berbasis website dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, identifikasi perubahan. Kedua, evaluasi perubahan. Ketiga, persetujuan perubahan. Keempat, pelaksanaan perubahan. Dan yang kelima, dokumentasi perubahan. F. Penyelesaian dan penutup proyek secara formal. Penutupan proyek secara formal adalah penting untuk memastikan bahwa proyek telah diselesaikan dengan sukses. Proses penutupan proyek secara formal mencangkup beberapa langkah berikut. Yang pertama, penyerahan proyek. Kedua, penyelesaian dokumen. Ketiga, pelajaran yang dipetik. Empat, rangkuman proyek. Dan yang kelima adalah penghargaan. Sekian penjabaran materi dari saya. Eh, Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.